Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Suka Sehat, tempat ngobrol santai, dan kita akan mengupas layanan terapi tradisional. Kami akan kupas untuk layanan terapi tradisional. Dan kali ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa, salah satunya owner Suka Sehat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ke Kang Jamal, untuk pertanyaannya, apa itu Suka Sehat? Oke, baik ya, sahabat semua, teman-teman ya, Bapak Ibu yang menonton, tentunya yang menyaksikan. Insya Allah di kesempatan hari ini kita akan sedikit bercerita tentang Suka Sehat. Ini Suka Sehat itu sebuah rumah terapi sebenarnya, Bapak Ibu semua, di mana namanya kita mudahkan untuk diingat oleh Bapak Ibu. Jadi Suka Sehat ya, semua orang, setiap orang pasti suka sehat ya dan mencintai kesehatan tentunya. Jadi harapannya si Suka Sehat ini menjadi sebuah doa dari kami semua bagi siapapun mereka yang sedang sakit. Nah, wabil khusus di sini keluhan yang berhubungan dengan layanan yang terapi kami berikan buat Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Jadi Suka Sehat itu ada yang nyebutnya klinik, ada yang nyebutnya rumah terapi, ada yang menyebutnya tempat terapi tradisional, apapun itu nama itu, silakan Bapak Ibu boleh menamai kami seenaknya. Namun Suka Sehat ini menjadi sebuah harapan dan doa untuk Bapak Ibu mencintai dan suka terhadap kesehatan. Seperti itu ya, Kang. Nah, apa saja untuk kesehatan ataupun layanan terapi yang ada di Suka Sehat, Kang Jamal? Ya, baik ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang menyaksikan tentunya. Si Suka Sehat ini memiliki beberapa terapi ya. Kita tidak spesifik di satu terapi saja karena setiap orang tadi ya sebuah doa suka, mencintai dan berharap tentang kesehatan. Maka kami siapkan sebuah layanan-layanan terapi untuk Bapak Ibu nikmati. Baik yang punya keluhan, baik yang memang untuk sekedar perawatan ataupun mereka yang sedang mencari sebuah layanan terapi ya yang sedang hari ini sakit tentunya. Mudah-mudahan cepat sembuh tentunya, dan yang sedang mencari terapi dan menemukan di Suka Sehat ya selamat datang tentunya ya bagi Bapak Ibu. Nah, adapun layanan terapi di Suka Sehat ada banyak tentunya, kami sebutkan beberapa dulu ya. Ada bekam atau hijamah ya. Lalu kemudian ada juga pijat full body massage ya. Kita dipijat urut. Ada yang bilang pijat tradisional. Yang penting dia dipijat, diurut dari kepala sampai dengan ujung kaki. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga ada pijat kretek, pijat krek atau kiropraksi. Ada gurah, ada pijat refleksi kaki. Ada juga spot massage atau MCO dan banyak lainnya yang memang kami sediakan khusus yang berhubungan dengan fisik. Seperti itu mungkin layanan kesehatannya, Kang ya. Masya Allah, banyak sekali untuk layanan kesehatan ataupun perawatan yang ada di Suka Sehat ini. Nah, sebelum kita untuk tahu untuk layanannya, kita tuh ada beberapa sobat sehat mungkin yang belum tahu untuk yang pertama tadi tuh, Pak. Untuk layanan terapi bekam atau ya. hijamah. Nah, itu apa bekam? Apa itu terapi bekam atau hijamah itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk Kang Jamal, untuk teman-teman ataupun sobat sehat. Baik, atau ditanya dulu mungkin mereka udah pernah pada bekam mungkin, atau ada yang udah tahu misalkan ya, yang sudah pernah ada juga mungkin ya, udah dari dulu oh saya tahu bekam ya, mungkin bisa di komen mungkin ya. Nah gitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga udah sempet tahu layanan bekam, nah bisa dibantu di komen aja ya. Oke, baik. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi masih sedikit ya. Kita akan sharing dari sudut pandang yang lainnya.
Baik teman-teman, bekam ini adalah penyebutan, penamaan di Indonesia. Ada banyak penyebutan ya. Ada bekam, terus juga ada hijamah, hijamah dari bahasa Arab ya. Lalu kemudian ada kop, bekam mohon maaf dari Melayu, dari bahasa Melayu. Terus kemudian ada di Indonesianya ada kop karena di kop ya. Terus juga pakai gelas seperti itu. Namun secara umum bekam ini lebih dikenal dengan sebuah istilah, sebuah metode, konsep. Pertama pengobatan ya, artinya yang sakit bisa dibekam. Terus kemudian dia pemulihan yang udah menuju sembuh biar lebih cepat. Terus juga perawatan. Jadi bekam itu adalah sebuah metode untuk penyembuhan, perawatan, dan juga pencegahan. Dengan cara ditarik ya di kop tadi dengan gelas khusus tentunya hari ini, lalu kemudian disedot, kemudian ada pelukaan ya Bapak Ibu semua, baik yang pakai sayatan ataupun dengan menggunakan jarum tadi ya. Lalu kemudian setelah dijarumi dikop kembali dan dibuang. Jadi proses secara bahasanya demikian. Adapun secara istilah ada penyebutan karena si bekam ini lahir datang bukan sekarang, ini udah lama. Bahkan diperkuat lagi bahkan sebelum zaman Masehi, itu sebelum Masehi ya, bahkan 2000-an sebelum Masehi, metode konsep bekam itu udah ada. Disempurnakan pas di zaman Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian dipopulerkan sama beliau bahwa bekam ini merupakan sebuah metode tadi pengobatan, pencegahan dan perawatan yang sempurna. Gitu ya. Sehingga hari ini di zaman ini ya 2025 ini sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh kita semua Bapak Ibu. Karena dengan kondisi makanan, dengan kondisi gaya makanan, gaya kebiasaan hidup kita yang serba instan, sehingga betapa banyaknya tumpukan racun dan memang sangat cocok untuk dibekam. Jadi bekam tadi ya teman-teman semua lebih ke sebuah metode pengobatan, bukan hanya pengobatan ya, pengobatan, pencegahan dan perawatan dengan cara tadi dikop lalu kemudian dikeluarkan. Namun juga ada yang nggak dikeluarkan darahnya. Oh ada juga. Hanya sekedar di kop angin namanya ya, diceplok-ceplok biasa. Itu juga termasuk bekam. Namun bekam yang paling ideal, paling sempurna itu adalah bekam dikeluarkan darahnya, atau disebutnya bekam basah. Tadi yang biasa bekam kering, ya bekam basah. Oh, seperti itu ya teman-teman untuk bekam yang baru kenal, yang apa nih bekam, penjelasan ringannya seperti itu. Gitu mungkin Kang ya untuk bekam itu sendiri. Baik Kang Jamal, berarti untuk metodenya ataupun layanan bekam itu ada dua metode tadi itu, ada layanan bekamnya tuh metode basah dan kering ya. Nah ini untuk selanjutnya, untuk pertanyaannya tuh apa manfaat layanan terapi bekam atau hijama ini buat sobat sehat nih yang mungkin belum tahu untuk layanan terapi bekam atau hijama ini manfaatnya, bisa dijelaskan ya. Oke, baik ya teman-teman semua, untuk manfaat daripada bekam ini sendiri tadi secara istilah, secara bahasa, untuk manfaat ini sebenarnya ada banyak ya. Namun saya coba rangkum nih buat teman-teman supaya gampang nangkapnya ya. Ini bagi yang belum tahu tentunya. Kalau yang sudah tahu apalagi sudah rutin, oh Masya Allah, mudah-mudahan ini makin nambah keyakinan untuk selalu terus menerus berbekam. Jadi secara umum manfaat daripada bekam ini adalah dia membantu proses penyembuhan seseorang ketika sakit. Misal saya punya keluhan kolesterol nih, banyak minyaknya lah gitu ya, bahasa kita, bahasa masyarakatnya. Lalu kemudian gimana nih caranya supaya kolesterolnya cepat pulih? Pertama kan dia harus stop asupan gorengannya ya, minyaknya. Yang kedua, yang udah masuk dikeluarin, dibuang. Nah, hanya bekam yang mampu membuang sisa-sisa kolesterol tadi yang ada dalam tubuh kita.
Jadi kalau boleh saya katakan bahwa bekam ini adalah dia membantu proses-proses penyembuhan secara umum yang berhubungan dengan keluhan seseorang yang ada kaitannya dengan darah. Misal kayak tadi kan kolesterol biasanya dicek lewat darah kan ya. Terus apalagi asam urat, terus gula atau diabetes, terus kemudian pegal-pegal, masuk angin, terus kemudian termasuk penyakit-penyakit yang memang dianggap menyeramkan seperti jantung, stroke. Kan kalau kita orang awam bilangnya, oh saya agak baal nih kesemutan. Nah, mungkin kalau boleh dijabarkan secara bebas ya. Jadi baal kesemutan tuh ada ketidaklancaran aliran darah di titik ini misalkan. Misal ya, saya habis bawa motor jauh nih dari Bogor ke Jakarta, bolak-balik, terus agak pegel nih. Terus kemudian agak sering kesemutan nih. Nah, kemungkinan di area yang kesemutan tadi adalah aliran darah nggak lancar. Banyak tentunya pemicunya, kita nggak tahu kan di dalam kulit kita. Tapi ketika darahnya nggak lancar berarti ada yang nyumbat, ada yang ngalangin kira-kira gitu ya. Terus digimanain dong Kang misalkan. Bisa diurut teman-teman, dipijat. Kalau diurut masih belum atau pengen lebih mantep lagi, habis diurut dibekam, dikeluarin tuh racunnya. Jadi manfaatnya banyak. Salah satunya adalah membuang sisa-sisa metabolisme gitu ya. Bahasa kerennya ini saya coba rangkum dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti tentunya bahasa kita ya. Jadi membuang racun, membuang darah stagnan. Karena sering banyak bilang bekam tuh manfaatnya ngebuang darah kotor gitu ya. Kalau darah kotor berarti ada darah kotor, ada darah bersih gitu ya. Enggak ya, tapi pengistilahannya seperti itu. Tentu penjelasan secara detail medisnya nanti saya coba jelaskan ya di podcast berikutnya. Namun ini saya coba rangkum dengan metode bahasa yang mudah dipahami. Gitu ya. Jadi si bekam ini manfaatnya membantu mempercepat proses kesembuhan. Pertama, yang kedua, ketika memang saya emang nggak sakit Kang, berarti nggak dibekam dong. Nggak, bekam ini mampu lebih ke perawatan, mencegah supaya kita tidak terserang penyakit gitu ya. Yang ketiga, lebih ke meningkatkan, saya mah Kang sehat nih, nggak ada keluhan. Nah, ketika dibekam itu akan ningkatin imun seseorang tadi. Jadi bukan hanya yang sakit ya yang dibekam, tapi orang-orang yang merasa sehat dan ingin lebih sehat tentunya. Seperti itu ya. Jadi manfaatnya. Tapi itu baru part 1. Nanti kita coba jabarkan. Ada sekitar puluhan manfaat bekam. Gitu. Ya. Kita bahas satu-satu nanti ya di video-video berikutnya. Gitu ya Kang, untuk manfaat bekam itu sendiri. Baik, alhamdulillah untuk rangkuman dari Kang Jamal apa itu bekam dan apa manfaat bekam itu sendiri udah dijelaskan teman-teman. Dan mungkin untuk selanjutnya kita akan ke episode selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi untuk layanan terapi ataupun terapi tradisional. Ya, terapi-terapi lainnya ya. Yang nanti kita coba kayak tadi kayak pijat full body massage nih apa manfaatnya kita lanjut. Baik, bagi teman-teman yang udah tahu apa layanan terapi bekam itu apa, bisa dibantu di komen, ataupun sobat sehat yang belum tahu untuk layanan terapi bekam juga teman-teman bisa dibantu di komen juga. Episode pertama ini kita akhiri teman-teman, nanti ditunggu untuk episode selanjutnya. Terima kasih sobat sehat.